kemenangan-kemenangan kecil gitu ya. Sih ya, Mas Faisal nyebut Jadi itu. untuk meraih kemenangan besar, untuk mencapai bukit, katakan Yang saya tinggi mau gitu mendaki puncak Semeru. Harus puncak-puncak Nggak kecil gitu. bisa, harus naik ke bukit kecil dulu. Jadi pasukan PD, Pak. Oh iya bener. Pertempuran kecil kita menangkan lagi, pertempuran kecil, pasukan dapat makin yang gitu. PD dan bangga. Nah, ini. Bangga ya. Sekarang teman-teman saya ini, karyawan-karyawan saya ini, mereka posting ini ya. Yang sebelumnya saya lihat nggak ada itu mereka posting-posting Kebanggaan mulai sebagai orang pos itu sebagai ya. orang pos. Itu Pak penting Pak. Mulai tumbuh lagi kebanggaan bahwa pos ini perusahaan yang bisa saya jadikan harapan untuk membangun masa depan. Hope. 275 tahun PT Pos kan. Sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang dari Republik ini sebenarnya. Betul. Dan sekarang melakukan perubahan. Apa challenge yang Pak Faisal, Mas Faisal lihat ya? Ya. Jadi challenge utama terus terang aja ini tentang mindset people-nya gitu ya. Mindset people, apa tuh? Jadi jadi teman-teman ini sudah dididik bekerja berdasarkan SOP gitu ya, berdasarkan birokrasi, administrasi yang sangat ketat gitu kan. Nah, ketika banyak sekali perubahan yang dimulai sekitar tahun 90-an gitu ya, dengan era datangnya internet gitu ya, mulai digital mendisrupsi macam-macam gitu ya. Itu nggak siap gitu ya. Menurut saya nggak siap. Jadi mulai dari datangnya email ya, itu sudah ngambil surat ya, SMS, ngambil telegram, terus gitu ya. Sebetulnya mungkin sejak 25 tahun yang lalu sudah berusaha untuk mengikuti perubahan berusaha ya. Ya saya ingat dulu Wasantara kan di Wasantara itu ISP pertama di Indonesia gitu ya. Nah, tapi nggak sustain gitu ya. Itu kayak dilema inovator sebenarnya. Bukan begitu. Ya betul ya. Jadi karena dia penemu malah nggak menemukan apa-apa. Dia mendisrupt dirinya sendiri sebetulnya kan gitu ya. Tetapi nggak sustain karena orangnya yang nggak disiapkan. Kan kalau teknologinya gampang saja diadopsi. Asal kita punya uang, investasi selesai. Kita beli teknologi dapat. Kita beli sistem bisa. Tapi kalau orang-orangnya mindsetnya tidak dirubah, nggak akan sustain, Pak. Ini yang dilakukan Mas Faisal tadi pagi itu untuk membuat people-nya perubahan mindset. Jadi berkali-kali perusahaan ini mencoba bertransformasi, mencoba mengikuti perkembangan zaman, dan berkali-kali gagal ya kalau dibilang begitu ya. Sehingga market share-nya shrinking. Market share-nya shrinking, diambil banyak pihak gitu ya. Bahkan yang baru juga. Betul, bahkan core bisnisnya kalau tadi ada yang mendisrupt, kalau mendisrupt itu kan sebenarnya ada core bisnis lain yang mendisrupt core bisnis kita gitu. Bahkan core bisnis kita juga kalah akhirnya gitu kan. Karena orangnya, Pak. Itu yang memang kesadaran bahwa orangnya itu yang harus dilakukan perubahan di mindsetnya itu Pak Mas Faisal temukan atau dari mana itu datang? Ya, jadi ketika kami masuk pos itu tahun lalu ya, 2020 September lah ya. Kita kenapa sih ya nggak program kita yang kita canangkan itu tidak cepat dieksekusi gitu ya. Nah, itu awalnya dari situ. Kenapa ini ya gitu ya. Padahal strategi apapun sebaik apapun kalau tidak dieksekusi kan percuma, Mas. Rencana apapun, action plan apapun kalau tidak dieksekusi dengan cepat, tinggal wacana doang. Wah ya sudah, gitu ya. Kalaupun dieksekusi lambat gitu ya. Nah kita melihat, ada sesuatu gitu ya. Nah itu kemudian di situ kemudian kita pelajari, ini pasukan kita ini pasukan administrasi birokrasi, bukan entrepreneur gitu, bukan orang yang proaktif, yang petarung gitu ya, yang jargon-jargonnya sudah juara. Tapi eksekusinya. Tapi tidak ada tadi itu ya, mental menjadi petarung, kemudian proaktif masuk ke pasar,
proaktif menjadi juara itu nggak ada. Perilaku itu tidak tercerminkan di tindakannya ya. Iya, di jargonnya udah masuk jargon semua. Wow, jargonnya bagus, Mas. Karena biasa birokrasi dan administratif kan. Iya. Tekstualnya bagus. Oh, tekstualnya bagus, PowerPoint-nya bagus. Anunya bagus, formulasi strateginya bagus. Bahkan kita sudah punya CSS 5 tahun kan, Corporate Strategy Skenario ya, atau RJPP-nya sudah ada. Isinya bagus, Mas. 13 strategi inisiatif. Oh, bagus semuanya. Tapi people-nya ini tidak ada mencerminkan keinginan untuk secara agresif, proaktif memperjuangkan itu. Betul. Bahkan as simple as begini, ketika saya datang, oke, Anda pengen jadi juara. Apa sih ukuran jadi juara? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Berapa market share Anda? Saya pancing kan. Ya, bagi saya menjadi juara itu adalah dominant market share gitu. Iya, saya tanya, Anda berapa market share courier services? Nggak ngerti. Berapa courier market share financial services? Nggak ngerti. Berapa market share logistic services? Nggak ngerti. Tahu nggak market size-nya logistik? Nggak ngerti. Jadi itu persis jargon banget gitu. Jargon banget. Ukuran-ukuran nggak paham. Kemudian cannot measure, nggak punya ukuran, nggak tahu bagaimana mengukur, begitu. Sehingga saya lihat, wah ini this is about people ini. Ini kan ada 28.000 orang ya di PT Pos. Nah, meyakinkan atau memberikan gagasan yang sama ke puluhan ribu orang itu gimana? Apalagi baru setahun ya, Mas Faisal. Wah, itu tantangan terberat ya, komunikasi ya. Terus terang aja kita frustrated itu karena komunikasi ya. Jadi apa disalahpahami atau nggak sampai? Oh, nggak sampai. Kalaupun sampai tidak diterjemahkan gitu. Terputus-putus gitu ya. Ya misalnya gini, kita harus mentransformasikan bisnis kita from loser to winner gitu ya. Itu ya gitu aja. Jadi sampai di tingkat band 1 ya, layer pertama gitu, senior vice president atau kepala regional, ya ngomongnya ke bawah sama. Kita harus mentransformasikan bisnis kita from loser to winner. Tidak diterjemahkan menjadi action plan yang lebih membumi. Gitu. Itu sampai ke bawah. Jargon terus sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Gitu. Nah, gitu. Jadi komunikasi. Satu, kedua cara komunikasi. Ya, kalau itu tadi isi komunikasinya yang esensinya ya. Esensinya tidak diterjemahkan di tingkat level sehingga workable gitu. Doable. Ada action plan-nya, doable ya. Doable. Yang kedua cara berkomunikasi. Ya, kita sudah pakai YouTube, sosial media ya. Pakai kita pikir semua orang sudah pegang smartphone. Ya kan? Sudah mengakses sosial media, sudah online gitu ya. Kita pikir cukup. Waduh, nggak bisa ternyata. Wah, ternyata nggak sampai gitu. Nggak paham juga. Kan saya tes itu kalau kita kunjungan gitu. Ke kantor-kantor perwakilan. Wah, berarti ini harus ada cara yang tradisional gitu. Apa cara tradisional? Wah, gitu kan. Cara tradisional. Akhirnya apa? Saya bikin apel. Jadi saya wajibkan tiap sebulan sekali harus ada apel fisik di semua kantor. Ya, di semua kantor. Message dari saya. Jadi kita bikin, temanya apa bulan ini, tulis. Sampaikan. Pada apel pagi minggu pertama setiap bulan. Wah. Jadi yang males nonton YouTube, yang males buka sosial media, terpaksa dengar kan gitu. Terpaksa dengar. Jadi cara komunikasi paling klasik ya? Paling klasik, paling tradisional lah. Nah, masih kurang kan sebulan sekali. Waduh. Akhirnya saya tetapkan. Karena kan kita punya namanya strategic evaluation and control ya, cara mengendalikan program. Di kantor pusat itu sudah setiap Selasa, namanya Radir kan, rapat direktorat itu setiap Selasa, tiap minggu. Saya replicate. Semua kepala kantor harus tiap Selasa melakukan review performance. Sehingga mereka menentukan, nggak usah sebulan, menentukan weekly action plan. Weekly, Pak. Di Selasa bikin rapat
konsolidasi internal, tentukan sampai Selasa depan. Oke. Yuk, jadikan tiap minggu. Nah, jadi ada tiap minggu, ada tiap bulan. Oke. Masih saya rasa kurang lagi. Saya bikin namanya Rapim tiap 3 bulan. 3 bulan. Oke. Jadi tiap 3 bulan sekali, kalau saya band 1 saya kumpulkan semua. Saya the next 3 months, evaluasi 3 bulan yang lalu begini. The next 3 months you do this. Semua EVP regional harus bikin Rapim terus kaskading. Jadi ada mingguan, ada bulanan, ada 3 bulanan. Dengan itu tadi Pak, nggak bisa Pak. Ya kan waktu kemarin ya Vicon kan. Ya. Mau weekly-nya Vicon, kecuali apel. Kecuali apel saya datang. minta fisik. Ya, Rapimnya juga sebagian Vicon. Jadi memang tantangannya komunikasi sampai ke bawah, apa yang konten yang dikomunikasikan, cara berkomunikasinya, medianya, media yang dipakai ya. Itu memang luar biasa. Kan 28.000 nih Pak, dan ini kan tersebar di 4.800 kantor dan aset. Betul. Ada resistensi atau ada perlawanan atau setidaknya adakah keraguan yang disampaikan oleh teman-teman di tim yang men-challenge juga? Kadang-kadang emang challenge kan lebih membuat itu lebih baik kan? Gimana Mas? Persis, semua yang dikatakan ya itu semua yang saya hadapi. Gimana misalnya yang paling? Pertama resistensi pasti. Ya. Jadi sekitar kalau mungkin saya statistik ketika kita menggulirkan program transformasi itu mungkin sekitar hanya 30% yang langsung buy. 30% angka yang bagus loh. 30% yang buy. Karena orang-orang ini sebetulnya adalah yang masih punya optimisme, yang masih punya harapan itu perubahan ya. Sekitar 10% resisten. 10%. 60% abstain, menunggu. Oh, menunggu. Iya, menunggu. 60%. Menunggu. Mayoritas ya. Mayoritas menunggu. Ya malah grememeng itu ya. Ini apa ya yang harus saya lakukan itu menunggu, Pak. Tadi saya bilang tidak proaktif sesuai dengan kewenangan yang dia miliki. Tapi untuk segera melakukan tadi, membuat action plan terus eksekusi, enggak menunggu. Jadi serba tadi ragu-ragu ya, menunggu apa menguntungkan nggak nanti kalau aku terlibat. Gitu, semua jadi itu menunggu. Wah, 60% ini yang berat ini. Iya. Kalau yang 15% ini sebetulnya resistensi itu kan karena nggak paham. Persis, atau mungkin komunikasi nggak sampai. Komunikasi nggak sampai, nggak caranya ngerti gitu ya. 50% ini sebenarnya kalau begitu dijelaskan convert langsung ke yang mendukung. Yang 15 tadi itu. Iya. Yang 60 ini yang berat. Yang menunggu tadi. Karena dia abu-abu juga kan? Betul, karena ada juga yang punya kepentingan kan gitu kan. Nah, ini mulai termasuk yang menunggu ini ya, gitu kan. Nah, itu yang saya tantangan dari tadi sebegitu banyak orang, dan harus disadari 70% karyawan pos ini blue collar. Blue collar. Iya, lulusan apa kategori? SMA. Oh, lulusan SMA. Iya, Mas. Hanya 30% yang D1, D2, D3 sarjana, S2, S3 itu hanya 30%. Betul. Jadi ini kan tadi ya saya bilang ya. Jadi agak berbeda ini menangani yang 70%. Di antara yang 70% itu ada yang 60% tadi kan. Dia gitu. Ya sudahlah, emang saya pekerjaan saya begini ini gitu. Mau transfer berkali-kali itu diomongin transformasi dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, gue juga tetap aja begini gitu kerjaannya gitu. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang nyata, nggak ada yang dirasakan kan gitu. Nah gitu. Ini persis yang saya alami waktu saya ngobrol dengan Pak Jonan, sorry menyebut ya. Iya. Waktu melakukan transformasi di PT KHI. Iya. Mayoritas juga nggak ada yang melihat ini sebagai upaya perubahan, dan waktu itu kan ada cara yang dilakukan untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil. Iya. Nah kalau di PT Pos, Mas Faisal sendiri memanage atau mengelola tadi yang 60% yang ragu-ragu atau menunggu. Kalau yang 10-15% kan mudah kalau dia teryakinkan ini. Nah itu gimana membuat mereka perlahan-lahan, oke, saya masuk di ide itu, saya terlibat di gagasan itu, kemudian join dan membawa perubahan. Caranya gimana? Betul Mas, jadi memang ini ya, harus ada yang tangible gitu ya. Tangible. Harus ada yang tangible. Jadi misalkan platform ya, misalkan di courier service lah. Di courier service kita lihat setiap kali kita mau bikin features baru, produk baru dan sebagainya kan IT-nya rigid gitu ya. Masa bikin features 3 bulan jadi gitu kan, terus kapan mau bersaing, kapan mau merespon lawan bikin ini kan harusnya 2 minggu langsung kita punya. Ketemu, harus
harus cepat responnya. Itu sulit Pak, sulit. Jadi platform langsung daripada saya bikin lagi gitu, saya buru kerjasama dengan pemilik platform yang sudah cloud, berada di cloud, sudah internet base, karena platform kita awalnya di data center. Kemudian VPN IP connectivity-nya nggak pakai internet gitu ya. Langsung saya ganti pakai reliable ya. Pakai yang reliable, cloud basis, internet gitu, otomatis connectivity kita nggak pakai dua lagi kan di cabang-cabang itu. Kalau dulu kan satu hanya internet, dulu internet and VPN IP gitu. Jadi banyak efisiensi yang kelihatan. Kemudian memaksa orang dengan platform baru untuk belajar. Jadi langsung oh iya, ini yang berubah ini. Gitu. Walaupun mereka komplain, ya langsung ada perubahannya. Walaupun mereka komplain, walaupun mereka komplain, Pak. Tapi komplain itu kan tanda baik kan, berarti dari yang ada perubahan kan. Ini kenapa ya? Misal namanya kan dari iPos saya ganti dengan New iPos. Saya memang nggak bikin nama baru supaya nggak terlalu ribut malah. Iya ribut gitu. Kegaduhannya malah. Wah ini pos ini sulit, ini dioperasikannya nggak bisa ya, biasalah hal baru. Tapi tidak-tidaknya mereka terganggu. Persis ya, ini gangguan ini yang membuat orang mau berpikir berubah. Kita ganggu dengan yang tangible, yang kelihatan, yang nyata, bahwa saya juga yang paling bawah ketika di loket, menjadi pengantar dan sebagainya harus menggunakan alat baru. Itu kan gangguan Pak, di processing, di tempat sentral processing yang gede-gede itu pakai alat baru semua, jadi terganggu itu. Jadi terus itu yang di belakang ya, yang di depan kita bikin digital service. Kita bikin postpay dengan pos aja. Iya, itu kaos deh. Iya, postpay gitu kan. Yang semula sebetulnya postpay ini digunakan financial service platformnya, IT-nya hanya untuk internal. Internal, ya, untuk transfer internal. Terus kemudian diluaskan. Ya otomatis kita pindah jadi mobile apps, jadi untuk eksternal kan, untuk pelanggan. Terus dan seterusnya. Jadi memang harus ada yang nyata, yang kelihatan. Dan orang ada gangguannya tadi. Ya, kenyamanan terganggu. Di pelayanan, di loket-loket, saya bikin box feedback. Langsung dari customer? Jadi saya bikin box feedback, saya kasih 5 tingkat. Dari mulai yang sangat puas, recommended, kemudian sangat puas, kemudian bagus gitu ya, sesuai janji, bagus, sampai yang bawah saya kasih nama kriminal. Seberani itu Mas. Iya. Jadi saya coba boleh cek lah nanti di loketnya. Yang paling bawah itu misalnya kriminal. Wah diprotes saya, Pak ini tidak sesuai dengan adat ketimuran. Wah gitu. Wah resistensinya muncul di situ tuh langsung. Oh itu ya gangguan di pelayanan. Wah tapi ya menimbulkan ketakutan juga kan. Karena apa? Kalau sampai ada yang kriminal. Karena apa? Setiap petugas loket ada kartunya Pak. Jadi nama. Dia ketahuan ya. Jadi saya dilayani Mas Wisnu. Begitu selesai, saya ambil kartunya Mas Wisnu, saya masukin ke situ. Kalau nama Wisnu ada di kriminal selesai Pak. Langsung suspend. Kalau karyawan suspend, kalau karyawan kontrak langsung putus kontrak. Ini tangible yang tadi Pak ya? Oh iya. Langsung ketahuan, langsung orang mendapatkan efeknya kan? Efeknya, langsung. Jadi memang harus, apa tadi ya? Tadi saya disebutkan, jadi saya harus membuat gangguan-gangguan yang nyata. Yang merasa ada perubahan. Iya. Dan orang merasa oh ya ini transformasinya ada yang berubah gitu, at least gitu loh. Apakah berubahnya membuat dia nyaman, nggak nyaman, baik, nggak baik, nanti dulu. Ada gangguan dulu nih. Ada gangguan gitu. Oh sangat mengganggu kenyamanan. Saya diprotesin nggak karu-karuan tuh waktu saya naruh box itu. Tapi kan kita tiap hari itu reportnya. Tiap hari report. Jadi kan kita tahu kan, wah alhamdulillah sampai hari ini nggak ada yang kriminal. Entah itu karena takut juga kali Mbak. Artinya ancamannya kan nyata. Kalau itu nggak ada mungkin malah orang bekerja dengan santai-santai juga. Mau nggak mau dilayani dengan baik. Persis Pak. Itu kayak ancaman tapi satu saat malah membuat orang merasa melakukan lebih baik kan. Betul. Jadi kita cobalah hal-hal kecil seperti itu ya, Pak. Gangguan-gangguan. Jadi saya rasa kemudian puncaknya jadi puncak yang bisa dilihat itu akhirnya post blog. Ini post blog ini kita ngomong nih sekarang pas di sini ini keren banget nih. 10 Oktober lalu pembukaan dan jadi sesuatu yang dipercakapkan lah.
Biasanya kan Jakarta Selatan, ini utara nih. Utara ya. Ini atau bagian yang tangible tadi, yang kelihatan dan kayak quick win untuk orang merasa, oh ada wujudnya nih. Ada yang bisa kita upayakan untuk menjadi perubahan. Gimana Mas? Memang benar ya. Jadi kan sejak awal saya bilang tadi ya, perubahan-perubahan yang kita lakukan sebetulnya intinya mengambil market yang selama ini diambil orang. Mengambil market yang selama ini diambil orang. Ya, millennials, ya, anak-anak muda. Mana tahu Zilenial sekarang pos, zilenial. Ya, mana tahu pos. Pos itu hanya dikenal oleh generasi saya. Saya juga. Sisanya anak saya udah nggak tahu pos itu apa, Pak. Ya. Padahal ini segmen yang luar biasa potensinya dan sekarang sudah diambil oleh orang lain. Gitu. Jadi kita biasanya ya, servicesnya ya. Saya kasih dari 4 portofolio pos kan, courier service, logistik service, financial service, property service. Contoh courier service. Market share kita hanya 4%, Pak. Wow, padahal dulu hampir 100%. 96% diambil orang lain. Bagaimana bisa? Karena apa? Behavior masyarakat, lifestyle berubah. Go digital semua kan. Touchless semua. Apa distancing semua. Ya, ya. Diambil orang lain. Nah, untuk ngambil market itu, kenapa? Kalau kita nggak ngambil market itu, nggak akan jadi juara. Market share kita nggak akan dominan. Ya, gitu. ya. Oke, produk sudah diciptakan, mobile app sudah dibikin, platform sudah agile, sudah fleksibel, sudah cepat ngikuti perkembangan zaman, pelayanan sudah disentuh. Cuman ini kampanyenya gimana gitu? Untuk memunculkan itu jadi percakapan itu ya. Sempat kita berpikiran, kita harus bikin billboard di Jakarta. Ini sempat hampir itu Mas. Jadi kita mau, ini kalau nggak ada yang tahu perubahan yang kita lakukan. Kayak muspro gitu. Percuma, 9 bulan gedebak-gedebuk gini siang malam tapi nggak ada yang tahu gitu. Tapi billboard nggak dipilih jadinya. Nah itu akhirnya, ini kalau mahal Pak. Mahal. Satu mahal, kedua pandemi siapa yang menonton kan gitu. Jadi ini harus viral. Kita coba Pak, kita coba hire marketing untuk membuat inilah di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter udah kita bikin Pak. Gimana? Tetap nggak nendang. Ini jadinya. Akhirnya ini kalau kita sendiri Pak udah mahal, kita sendiri yang keringetan gitu, tapi tetap aja orang nggak baik gitu kan. Nah, ini akhirnya kolaborasi. Ya sudah, akhirnya saya M-Block itu. Oke. Terus terang aja. Handoko ya Mas Yakob. Mas Handoko, wah ini kayaknya M-Block cocok pas ngobrol sama Handoko. Hanya sekali presentasi Handoko ke saya. Ide awalnya gimana tuh dari Mas Faisal? Atau? Ya, idenya tadi saya prihatin sekali. Sorry itu sih ya. Aset kita ini tiap tahun naik terus pajaknya, PBB-nya. Kebayang nggak 3.700, 3 juta meter persegi tanah. Wow. 750.000 meter persegi building seluruh Indonesia. PBB-nya tiap tahun naik terus. Sementara most of it hanya dipakai untuk kantor pos. Yang produktivitasnya sudah rendah. Yang tadi market share kurir cuma 4%. Ya sudah. Wah ini kalau nggak melakukan sesuatu, nggak leverage aset ini, mati kita. Itu bulan apa tuh muncul ide itu Mas? Ya sebetulnya sudah sejak awal, cuma nggak ketemu. Nggak ketemu bagaimana leverage. Udah ditawarin, udah kafe sudah ada, hotel sudah ada. Tapi kok nggak pas gitu ya? Tetap aja nggak nendang gitu, nggak nendang. Wah itu akhirnya itu kepikiran itu kayaknya nyontoh M-Block cuman gudang sama rumah dinas saja bisa. Ini benar-benar glory kan gitu. Iya, gedung bersejarah, glory, ada orang pahlawan revolusi dan sebagainya. Udah. Akhirnya saya ngobrol dengan timnya Mas Handoko. Oke, siapkan presentasi, Pak. Sekali aja presentasi dia, saya lupa. Bulan Februari atau Maret tahun 2021. Iya. Oke. Wah, cepet juga ya. Oh iya, Februari Maret tahunnya dia presentasi, sekali aja jalan. Skemanya begini, setuju saya. Oke. Jalan udah, langsung mereka bergerak. Kemudian bulan Mei ya kalau nggak salah Mei keluarlah izin IMB untuk pembangunan. Ya, Juni start construction. Karena kita ngejar sebetulnya hari ulang tahun pos 26 Agustus. Nggak bisa. Nggak kejar. 27 September hari Bakti Postel sebetulnya. Sudah Tapi nggak kejar juga. Bukan, Pak Eriknya nggak bisa. Tapi jadi tetap aja kita soft launch ya. Ya. Diam-diam kita kick off lah soft launch, buka aja dulu sambil dapat feedback dari customer.
Baru kemarin tanggal 10 itu ya. Nah, ternyata ini efektif ini, Mas. Oh, jauh lebih efektif dari billboard tadi. Karena yang memviralkan bukan kita. Iya. Yang memviralkan Netizen. orang lain, netizen. Bahkan jauh lebih efektif dari channel kita sendiri. Dari Instagram post apa yang kita punya banyak channel post sendiri gitu di sosial media. Kalah Pak sama orang lain yang memposting yang foto-foto. Ya, nanti kita ketemu pagi-pagi orang udah pada kesini ya. Jadi ini kan enak, gratis ya. Viral gratis. Gitu. Iya. Makanya terus kayaknya ini ampuh ini. Dikenal anak muda, ingat lagi pos. Nah, harapannya sih kemudian menggunakan jasa pos. Ya. Sebetulnya jadi dalam lingkup besarnya Post Blok ini akan jadi tempat di mana orang mengingat lagi dan melihat lagi jasa dan layanan services. Sebetulnya keinginan kita itu ya yang impact-nya harus ke produk dong, Mas. Ini kan kayak apa ya? Kayak billboard lah, ganti billboardnya ini Post Blok ini etalasenya gitu. Tapi harapannya orang jadi tahu Post Blok. Mahal loh. Saya campaign postpay, campaign post aja kan mahal tuh biaya marketingnya. Emangnya ada yang gratis? Nggak ada yang gratis. Even memviralkan di media sosial, bikin ini, bikin itu, bikin gimmick, bikin diskon, bikin kan mahal Pak. Biaya marketingnya mahal. Ya sudah, saya punya aset. Ya udah harus kita maksimalkan. Makanya Post Blok akan kita bikin di Medan, Bandung, Surabaya. Ini tahun 2022 ya, nambah 3 lagi. Kita nggak tahu lagi what next. Tapi but at least itu. Tapi ya 3. Ini hanya salah satu contoh aja Post Blok. Nanti kita harus berpikir gimana misalkan bikin khusus satu lokasi yang startup gitu. Jadi anak-anak muda yang punya ide, udahlah kita nurture di situ, kita bina di situ gitu ya. Kita berikan ekspor. Mereka belajar financial. Jadi kayak hub gitu ya. Kayak startup hub gitu ya. Persis. Ada cloud kitchennya supaya bisa mereka makan. Ada kapsul hotelnya supaya mereka bisa tidur di situ. Ada co-working space-nya. Ada studio, share studio untuk podcasting. Mereka gantian pakai gitu. Itu dibayangkan di mana kan terjadi? Ini belum ada beberapa lokasi yang kita incer. Yang mungkin pertama di Jakarta dulu. Asetnya PT Pos juga? Asetnya ya, cuman memang harus kita invest cukup besar agar jadi itu. Cuman satu lagi, we will not operate ourselves. Saya harus kolaborasi. Hari ini tidak bisa kita bekerja. Kita tidak ahli di bidang itu. Pos tidak ahli. Kerendahan hati itu penting ya untuk menyadari. Iya Pak, tidak punya kompetensi. Tidak punya kompetensi. Kenapa saya bekerja sama dengan pengelola M-Block? Karena mereka lebih ahli. Siapa yang kenal dengan tenan ini semua? Bukan, nggak bisa orang pos. Siapa yang tahu bagaimana membuat ini? Mengelola seperti ini ya. Oh, ini this is different competence, Mas. Ini hanya harus orang-orang kreatif, seniman, yang gitu-gitu itu yang otak kanan ya. Kalau kita ini kan otak kiri semua ya. Makanya pentingnya kolaborasi di situ exactly, ya. Mas. Kita bukan Superman. Tapi 1 bulan operate ini Post Blok ya, sejak tadi 27 September sampai kira-kira 1 bulan. Ada evaluasi yang bisa dilihat nggak, Mas? Dan itu kayak menumbuhkan keyakinan atau justru ada sesuatu yang lain? Nah, kalau gini aja, yang paling gampang dari traffic ya. Traffic, orang datang? Orang datang. Ya. Dari awal itu terakhir kemarin, jadi sekitar bulan awal-awal minggu-minggu kedua itu sudah 2.000 kunjungan per day. Kata teman-teman ini masuk minggu ketiga kemarin itu sudah 3.500 per day. Per day loh, nanti ini mulai rame siang terus sampai malam gitu. Hanya karena pandemi ya. Coba kalau dibuka sampai jam 24, udah nggak selesai Mas. Nggak selesai, orang masih pengen nongkrong, pengen ini. Jadi dari traffic meningkat gitu ya. Kelihatan ya ada evaluasinya. Nah, feedback yang pertama biasalah masalah internet. Wifi. Kebayangkan kalau begitu ribu orang datang rame-rame semua. Apalagi semua langsung posting kan, foto langsung posting, ini video langsung posting. Wah, ini masalah di internet kita. Jadi sedang kita perbaiki. Pelayanan free untuk pengunjung. Iya, harus Mas. Hari ini internet is like oxygen. Nggak ada internet, nggak ada oxygen, mati orang semua gitu. Gitu. Jadi posisi itu yang kemudian Mas Faisal juga ngerasa buat tim atau buat karyawan Pos Indonesia juga mereka lihat ada yang tangible nih, kelihatan nih. Sebulan ini nih setidaknya orang merasa
relate lagi nih dengan POS. Betul. Dan bagi pasukan penting, Mas. Penting ya, Mas. Ini kan kayak saya bilang kemenangan-kemenangan kecil gitu ya. Sih ya, Mas Faisal nyebut Jadi itu. untuk meraih kemenangan besar, untuk mencapai bukit, katakan Yang saya tinggi mau gitu mendaki puncak Semeru. Harus puncak-puncak Nggak kecil. bisa, harus naik ke bukit kecil dulu. Jadi pasukan pede, Pak. Oh iya bener. Bisa. Bisa. Oh iya memang perubahan bawa hasil. Oh iya memang transformasi ini akhirnya Baik dikenal gitu ya. bagus untuk kita semua gitu ya. Jadi itu penting bagi pasukan. Jadi pertempuran kecil kita menangkan lagi, pertempuran kecil, pasukan makin pede dan bangga. Nah, ini. Bangga ya. Sekarang teman-teman saya ini, karyawan-karyawan saya ini, kalau kan saya ngamati ini ya, karena mereka berteman di Twitter, di Facebook, di Instagram, mereka posting ini ya. Yang sebelumnya saya lihat nggak ada itu mereka posting kebanggaan mulai sebagai orang POS gitu sebagai orang POS. Itu Pak penting Pak. Mulai tumbuh lagi kebanggaan bahwa POS ini perusahaan yang bisa saya jadikan harapan untuk membangun masa depan. Hope. Munculkan hope. Muncul. Itu penting Mas. Lah bangga aja enggak. Apalagi punya harapan. Bangga enggak, punya harapan enggak. Apa mau berjuang untuk POS? Enggak mau. Tapi kalau sudah bangga, punya harapan, dia akan habis-habisan. Oke, ini memang harus perusahaan yang akan jaminan masa depan saya ini gitu. Nah gitu. Mungkin hari ini mereka tidak mendapatkan manfaat langsung gitu ya dari remunerasi yang mereka dapat. Tapi mereka melihat kayaknya ini kalau begini terus makin sejahtera saya. Nah, gitu. Itu penting. Iya, harapan itu ya penting. Betul. Dari angka yang 60% yang tadi masih wait and see, dengan sebulan ini berjalan lalu ada tangible yang kelihatan, ada angka yang berubah Mas Faisal? Saya belum lihat. Ini kita kali survei lagi. Kita kan kemarin survei dari mau survei employee. Kita kan surveinya namanya employee engagement. Ya. Jadi seberapa engage kan employee engagement diukur dari 3 variabel kan. Nah, itu kita lihat variabel mana variabel yang gampang bahwa karyawan ini bangga, kemudian karyawan ini tidak ingin pindah. Yang terakhir karyawan ini mau berjuang untuk POS. Nah itu tiga variabel itu yang kita ukur. Nanti kita lihat mana yang lemah dan sebagainya. Nanti kita survei lagi nih bulan Desember. Oh Desember, apa 3 bulanan atau? Ya, 6 bulan. Oh 6 bulanan. Jadi pertama kemarin Juli, sekarang Desember. Juni terus Desember. Untuk melihat tadi ada pergeseran nggak? Mudah-mudahan sepintas kalau saya amati dari sosial medianya teman-teman ada perubahan. Sudah mulai ya. Ya mudah-mudahan kabar baik. Bangga menjadi POS. Kalau sebelumnya WA yang masuk ke saya itu komplain, terus pokoknya gitulah isinya. Sekarang sudah mulai apresiasi. Gitu. Itu penting. Jadi kemenangan kecil tadi itu ya. Nah, Mas Faisal sendiri melihat POS Blok sebagai tadi kan billboard gitu ya. Betul. Untuk menyampaikan kepada publik bahwa POS melakukan perubahan gitu ya. Lalu akan ada di Medan, ada di Surabaya. Itu strategi besarnya kalau saya boleh tahu apa Mas untuk membangun, karena PT POS ya akhirnya juga harus profit dong, nggak cuma jadi etalase atau billboard juga. Betul. At the end of the day, kalau saya pakai 2 kata kunci, tumbuh dan sehat. Tumbuh dan sehat. That's it. 2 kategori itu ya. Iya kan? Pertumbuhan is about revenue, is about top line. Kalau top line kita nggak tumbuh, ya sudah tanda-tanda kematian aja kan, itu ya sama dengan anak-anak lah ya. Orang kan tanda-tanda kehidupan itu tumbuh kan Tapi kalau nggak tumbuh stuck, turun, berarti tinggal turun mati habis itu. Tumbuh. Tapi tumbuh saja tidak cukup. Harus sehat tadi. Nah kalau tumbuh revenue saja saya kasih diskon 100% ya gua tumbuh besar, tapi tidak sehat. Nggak sustain ya? Nggak sustain. Nah, supaya sustain harus sehat, harus profit, harus making money gitu ya. Makanya saya berhitung benar mengeluarkan biaya promosi Mas. Soalnya saya bilang kan awalnya mau kita pasang billboard besar-besar gitu kan kayak Tokopedia, Bukalapak, kan bikin billboard di mana Cipularang itu beli di New York di Times Square kalau mahal lagi tren kan Times Square itu. Tetap Mas, bagaimanapun yang kita tetap harus hitung berapa biaya promosi yang kita keluarkan sehingga tidak menggerus profitability. Bukan tidak menggerus tapi tidak banyak. Alhamdulillah ini profit growth terus kan dari 2020 insya Allah. Outlook kita end of 2021 juga tumbuh juga profit. Sehingga
kalau kita profit, kita bisa sisihkan sebagian untuk investment jangka panjang. Putar ya. Putar, ya, sehingga kita Bangun punya harapan tadi. Betul. Jadi nggak bisa, Mas. Ya makanya kenapa akhirnya kita temukan cara ini efektif. Gitu. Mohon maaf ya, duitnya nggak terlalu banyak sebetulnya investasi merenovasi ini. Gitu. Banyak, tapi dari ukuran perusahaan nggak banyak. Tapi impact-nya, Mas. Karena Jakarta ini kan kayak kita nyemplungin batu di tengah kolam. Iya, luas. Ini Jakarta ini. Begitu batu tung, wave-nya kan Indonesia, Mas. Berita tentang Poslok jadi Indonesia. Nah, cuman kan nggak bisa cuman batu dijatuhkan di Jakarta, habis itu batu harus dijatuhkan di Medan. Surabaya, Cetor, wow. Wave-nya Sumatera. Surabaya, wave-nya timur, ya kan, Mas. Bandung, kota kreatif. Jadi Jogja mungkin nanti. Betul. Nah, jadi kita memang terus terang aja Sumatera Jawa ini pertama, karena inilah sumber traffic. Jadi pengiriman itu Sumatera Jawa. Oh, oke. Memang by strategi ya itu ya. Strategis banget. UMKM, anak orang. Persis UMKM. Itu semuanya di Jawa Sumatera. Oleh-oleh, UMKM apa itu parcel kan itu. Itu dari data emang kelihatan dari mereka sebenarnya. Memang. Jadi outbound itu dari Jawa saja keluar tuh 60% outbound. Dari Sumatera sekitar 15%. Sisanya baru in. Baliknya dari Kalimantan. Ya memang dari segi jumlah penduduk, ya dari segi kreativitas memang Jawa Bali ya. Iya. Kalau untuk menyikapi kritik ini Postblok cuman kosmetik aja nih buat PT Pos Indonesia. Kita kan punya namanya satu portofolio lagi namanya property service. Property services. Dari 4 yang tadi. Dari 4. 2020 pertumbuhan tertinggi siapa? Property service. 2021 dalam kondisi pandemik full setahun penuh. Pertumbuhan paling tinggi property service. Aneh kan? Aneh, ya. Ini paradok ini. Kita juga belum nggak tahu kenapa. Bukan nggak tahu lah. Masih guessing. Iya. Kenapa belum ya? yakin bahwa ini kenapa ya. Betul. Jadi ini adalah bagian dari property service ya. Karena dari 4 portofolio yang dikerjakan sendiri oleh Pos adalah courier service. Yang 3 financial service oleh Posfin, logistik service oleh Poslok, property service oleh PT PPI. PPI. Nah, PPI kan kita challenge terus. Pertumbuhan apa lagi kamu bisnismu? Wah gitu. Jadi ini dua impact ini sebenarnya. Terhadap bisnis propertinya sendiri sangat menguntungkan gitu ya. Yang lagi tumbuh tadi. Tapi impact ke 3 portofolio yang lain jadi bagus kan, Mas. Iya benar nggak, Pak? Jadi kan dapat istilahnya double side impact. Jadi satu buat propertinya sendiri. Real property service-nya. Sama 3 yang lain. Nah, yang 3 yang lain kena, ikut Mas. kedorong gitu ya. Betul. Makanya saya bilang double sided impact ini. Dua sisi dapat dua-duanya. Jadi ya begitu. Indahnya itu. Jadi di property service-nya. Ini bukannya nggak untung, profit ini. Iya. Ini sendiri profit tapi jadi 3 yang lain juga 3 yang lain dapat nama. Persis. Ke bawah. Bagaimana saya? Tiap kali masuk paling nggak postpay. Kalau nggak tahu postpay itu apa? Pos saja itu apa? At least gitulah ya. Ya, ada pertanyaan yang muncul. Ada pertanyaan muncul. Curiosity kan gitu. Oke. Ya. Masih ada sedikit lah. Ya. Kita sisakan kita seperti di Amsterdam apa itu kan bekas post office itu kan jadi kreatif juga. Bahkan jadi supermarket kan. Tapi post office-nya tetap ada. Sebagai gitu. identity DNA-nya lah ya. Iya, DNA-nya. Tapi nggak perlu. Ini kan dulu semua loket nih. Kebayang nggak? Iya. Saya ingat dulu. Iya, sekarang. Ngomong-ngomong DNA ini, saya mau ngomong soal DNA-nya Mas Faisal nih. Lahir di Blitar ya? Ya. Lalu kemudian sekolah di Surabaya, lalu ambil S2, lalu S3 ngambil filsafat lagi kan? Bisa cerita nggak Mas? Perjalanan itu kemudian lari ke PT Pos ini? Ya terus terang aja saya besar di Jawa Timur lah ya. Jawa Timur, Jawa Timuran kan ya? Jawa Timuran. Berani dak gitu biasanya. Gaya wong Jawa Timur yang egaliter gitu ya. What you see, what you get. Ya betul. Ya, jadi mungkin itu yang karakter Jawa Timur itu yang mempengaruhi mungkin gaya leadership saya. Cara berkomunikasi juga. Berkomunikasi, gaya leadership saya sangat kental dengan gaya Timuran. Bonek gitu kan. Bonek. Bondo nekat. Gitu. Jadi dan saya
suka outdoor activities kan gitu ya. Oke. Saya lihat juga lari, Iya. sepedaan. Iya, renang, iya. Renang, oke. Saya juga ikut triathlon tiap tahun sebelum pandemi gitu ya. Jadi saya memang suka outdoor dan itulah yang membuat mempengaruhi gaya kepemimpinan saya gitu. Jadi sejak muda itu olahraga itu. Kenapa? Mas Faisal, sejak muda atau iya, saya senang olahraga sejak muda, tapi saya bukan atlet lah gitu. Bukan seneng senang melakukan olahraga, aktivitas aktivitas dan outdoor. Saya senang. Jadi makanya kenapa ya saya ikut pramuka dulu, ikut PMI kan, Palang Merah Indonesia. Dulu mulai dari SMP itu PMR, KSR gitu kan. Itu saya seneng yang gitu-gitu, organisasi gitu ya. Kemudian mahasiswa saya ketua aeromodeling. Oh, aeromodeling. Ya, karena saya seneng ngulik gitu ya, pesawat apa ya gitu ya. Jadi itu mempengaruhi yang dalam impactnya gaya leadership saya open, jadi transparan. Saya selalu mendahulukan transparansi kepada tim saya. Kenapa? Kalau saya tidak transparan, mereka nggak trust saya nanti. Jadi saya membangun trust itu melalui transparansi. Jadi kalau di Radir misalkan ya saya katakan data saya sebut brutal fact. Saya sampaikan ini loh datanya, ini loh angkanya. Terbuka untuk melihat. Terimalah ini. Sejelek apapun wajah kita, terima. Ini datanya. Seperti ini. Saya komunikasi terbuka. Apa yang ditugaskan ke saya sampaikan ke semua. Supaya dipahami semua kan? Betul. Sehingga tidak ada hidden agenda ya. Oke, Anda bisa lihat apa yang ini saya buka semuanya di atas meja. Sehingga mereka trust kepada saya. Kan mereka akhirnya juga ke saya terbuka. Tidak ada yang diumpet-umpetin datanya, tidak ABS asal Bapak senang gitu ya. Ya kalau mereka bilang datanya buruk ya disampaikan. Buruk, sampaikan. Nah, sehingga ketika itu jadi corporate jadi value juga ya. Betul, dari trust. Nah, dengan trust ini menyebabkan kita solid. Antar BOD solid, BOD dengan BOJ solid, BOD dengan senior leader band 1 solid. Wah, itu modal saya, Mas. Basicnya transparansi tadi. Basicnya transparansi. Nah, itu ya termasuk tadi karena saya suka outdoor activities, saya senang udara terbuka, saya senang ini. Biasalah kalau orang-orang yang senang outdoor activities itu kan komunikasi terbuka kan naik gunung ya kan kelihatan tuh aslinya kan ya persis ya. Jadi naik goes bareng jauh gitu capek emosinya keluar kelihatan ya kan aslinya, the real personnya akan muncul. Betul lah, itulah sebetulnya yang saya bangun gitu dari dan terus saya tularkan gitu. Jadi udah kita sekarang bekerja ini ya for the sake of this company gitu, tidak ada lain. Bahkan saya sering guyonannya gitu ya. Ini bukan partai politik saya. Ini perusahaan. Ya saya sampaikan gitu. Ini bukan partai politik. Ini bukan apa beda partai politik dengan perusahaan? Kalau sampai ada guyonan kayak gitu. Perusahaan itu adalah suara terbanyak, Mas. Ya kan? Partai politik itu suara terbanyak, gitu ya. Mengakomodir suara terbanyak. Itulah makna demokrasi partai politik. Suara terbanyak yang kemudian dijadikan keputusan gitulah ya. Kalau perusahaan kan top down. Persis. Pemegang saham ada yang punya ini. Direktif Direktif. Yang punya mau. Jadi bagaimana kita berdiskusi dalam kerangka tujuan, mencapai tujuan. Tidak berdiskusi bebas ini. Nggak boleh diskusi nggak bebas. di-los semaunya kan? Ada tujuan ada organisasi. Organisasi. Jadi dan belum tentu pendapat yang terbanyak itu yang sesuai tujuan. Jadi ya top down. Jadi misalkan seorang senior leader ditunjuk di posisi itu, tapi tidak mau melaksanakan tujuan perusahaan, ya nggak pantas. Gitu. Saya rasa itu disiplin dalam organisasi perusahaannya agak berbeda karena sangat berjenjang, sangat direktif, dan punya ukuran-ukuran, punya value-value yang harus diikuti. Gitu ya. Somehow sih sebenarnya prinsip-prinsip organisasinya sama ya. Tapi tadi itu yang satu lebih banyak bottom up, yang ini top down. Direktif ya. Nah, dan transparansi menjadi pijakan yang oke untuk organisasi dengan
tujuan perusahaan yang sudah ditentukan tadi. Sangat penting transparan. Once kita tidak transparan, wah selesai Pak. Trust hilang. Once kita trust hilang, apa saja yang kita omongin Nggak didengar. nggak didengar. Orang prek gitu. That's the problem. Jadi problem kepemimpinan, ya mohon maaf mungkin di pos itu. Gitu. Jadi banyak guessing gitu, menduga-duga. Karena gitu. nggak transparan, nggak terbuka. Transparan. Apa ya? Kenapa dia melakukan begini? Kenapa? Dan itu nggak dijawab. Jadi dibiarkan begitu Iya. aja, orang guessing terus. Orang guessing terus, akibatnya timbul sakwasangka, Iya. prasangka, Ngedumel, gosip, gosip. politicking. Exactly, itu yang terjadi. Itu penyakit umum di perusahaan-perusahaan yang nggak transparan memang. Dan yang bahaya, lebih bahaya lagi setelah itu, setelah tadi apa namanya gosip dan sebagainya, fitnah. Oke. Fitnah. Wah, kalau mulai ya fitnah, masuklah tetangga kan APH. Main, Padahal fitnah. Iya. Belum tentu kebenarannya, tapi begitu sudah dibawa ke ranah hukum, wah jadi repot kan gitu. Persis. Ya. Akhirnya orang nggak fokus ke mencapai tujuan, ribut menyelesaikan ini ya diutrek-utrekan aja gitu kan. Utrek-utrekan ya bahasa Iya. bahasa mana Blitar. Iya, Mas. Berantem di dalam nggak selesai-selesai, lupa fokusnya apa. Tujuan perusahaan ini apa? Exactly. Selain karena dari Surabaya atau Jawa Timuran, lalu dari olahraga dan aktivitas outdoor, transparansi yang Mas Faisal pegang ini muncul dari mana? Sebagai pijakan untuk mengelola apapun lah ya. Iya, jadi memang gini ya, kalau saya kan sebelum di pos punya 29 tahun di organisasi sebelumnya kan gitu ya. Saya terbiasa bekerja dengan informasi kan gitu, karena perusahaan teknologi ya. Persis ya. Perusahaan teknologi ya kan gitu, perusahaan teknologi semuanya ada dashboardnya, semuanya tersaji dengan sangat transparan sehingga saya terbiasa dengan itu gitu. Terbiasa dengan angka, data, informasi yang tercapture dari mesin, tercapture dari apa semua kegiatan gitu ya. Tidak bisa ngeles istilahnya gitu. Sehingga ketika saya masuk pos tidak ada itu. Jadi bingung sendiri malah. Apa yang harus saya pegang kan gitu. Makanya saya ada beberapa lembaga ya konsultan riset yang saya minta untuk saya berkolaborasi melakukan riset yang saya inginkan, mulai untuk bikin, data tadi ya. Iya, membuat dashboard ya. Wah, mahal saya bikin, tapi oke. Sekarang saya punya dashboard untuk melihat sampai ke kantor cabang pembantu. Profitabilitasnya saya lihat. Itu bagian transparansi juga ya. Production-nya, sales-nya, revenue-nya, cost-nya, profitabilitasnya. Semua saya jumlah orang. Transparan sekarang saya punya dashboard. Nggak bisa ngomong, saya sekarang bisa ngomong, kamu EGMKCU, kamu nggak untung kamu. Bisa saya. Dan dia nggak bisa terima dan nggak bisa melawan karena data kan? Data. Jadi jangan marah kalau saya kasih. Ini bukan saya, tapi bukan data. Saya, ini fotomu ini kan itu, ini potretmu gitu ya. Jangan marah. Tapi itu jadi strategi juga sebenarnya ya, transparansi itu untuk membuat orang juga no hard feeling kan? Exactly. Biar mesin Pak yang mengingatkan. Contoh ya, setiap keputusan radir atau rapat direktur. Ya rapat direktur itu kan kita masukkan di namanya kayak komando gitu sistem kontrol gitu ya. Jadi di situ sudah lengkap. Siapa akan bertindak action plan-nya apa, PIC-nya kapan, due date-nya apa. Nanti ada reminding itu. Dilakukan atau tidak? Dilakukan oleh mesin melalui email kan. Melalui email. Jadi dilakukan, diingetin. Jadi kalau sudah mendekati 3 hari sudah kuning ya. Seminggu sudah kuning. Kalau sudah lewat due date-nya merah. Dan itu di-reminder oleh mesin, Mas. Oleh email kan. Nggak boleh marah dong. Mesin kok yang ngingetin, bukan saya loh ya. Kan kita sudah sepakat. Aja alat gitu ya. Di awal kan kita sepakat nih. Instruksi ini harus diselesaikan oleh siapa, due date-nya kapan. Once itu kita sepakati, kecuali kamu saat itu nggak sepakat, silakan. Misalkan saya minta minggu depan, Pak jangan minggu depan dong, 2 minggu lagi. Atau Pak jangan 2 minggu lagi dong, sebulan lagi. Karena ini. Oke, saya terima. Tulis ya. Bulan depan, tulis tanggalnya di situ. Dah masuk mesin, jreng, mesin yang reminding dia. No hard feeling. Jadi nggak marah ke saya karena saya suka cerewet ngingetin. Kadang-kadang kan gitu ya orang itu ya ada
kalau sesama orang Jawa Timur saya ngomong seperti ini nggak sakit hati. Tapi kan ada orang yang nggak bisa terima cara komunikasi saya gitu. Tapi kalau mesin kan komunikasi flat aja gitu. Nggak ada feeling kan. Ya udah gitu. Tapi untuk sampai ke orang-orang yang tadi kan ada 28.000 orang yang perlu didekati ya satu-satu. Efektif Mas yang cara tadi menggunakan mesin untuk membuat mereka melakukan perubahan dan melihat muka sendiri kan itu akhirnya. Ya ya makanya saya bilang gini. Transformasi ini selama 9 bulan terakhir ini kan berjalan sudah istilahnya sudah berkeringat dan berdarah lah untuk menjalankannya ini. Tapi sebenarnya impact-nya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu, jadi kayaknya sudah habis-habisan kita mencoba mengeksekusi program tersebut. Kenapa ya impact-nya kok tidak seperti yang kita inginkan? Karena tadi itu seperti contoh tadi ya reminding mesin dan sebagainya itu kan baru sampai ke level kepala kantor, belum sampai ke bawah. Betul. Jadi belum semua. Jadi sistem kendali kita, sistem komunikasi kita, sistem dashboard yang kita create itu belum dipahami dan belum sampai ke bawah. Padahal ya sebetulnya simple kan gitu ya, tapi belum dipahami. Jadi pelan-pelan terus nih. Jadi kita bikin terus supaya orang itu bisa menilai dirinya sendiri di setiap fungsi. KPI itu sampai ke individual. Sekarang kan baru unit Mas, terus terang aja baru unit, baru sampai unit, belum sampai individual. Ada lah yang beberapa individual karena kemitraan Oranger kita yang pengantar. Sekarang kita rubah nih bisnis modelnya, cost modelnya lah, dari fixed cost menjadi variable cost. Ya kan, kalau dulu kan pengantar itu karyawan pos, sehingga nggak ada paket dikirim bayar fixed cost-nya. Sekarang terus dengan pengantar banyak yang pensiun, kita ganti cost modelnya bisnis modelnya menjadi variable cost dengan kemitraan model Gojek, Grab, kemitraan sehingga variable cost nggak ada diantar revenue turun, cost turun, revenue naik, cost naik. Nah ini sehingga lebih fair. Nah ini kalau ini kan sudah harus per individu. Persis ya. Karena mereka ya harus individually harus tahu, mereka bisa lihat. Berapa saya kiriman saya sehari, berapa saya pick up, saya dapat berapa, jualan meterai dapat konsinyasi berapa, itu mereka tahu. Nah itu sudah sampai individu. Tapi belum semua merata seperti itu. Petugas loket juga gitu, loket sudah kita rubah juga, jadi kemitraan juga sebagian. Jadi karyawan sudah mulai nggak ada yang tugas di loket. Karena ya karyawan kita kan 1.000 sampai 1.500 per tahun pensiun. Nah ini kita ganti, karyawan tetapnya kita ganti sekitar 300-400 setahun, jadi growth minus. Tapi kita ganti dengan digital talent. Ini sudah mulai. Digital talent. Nah sudah mulai kita ganti itu fresh blood dengan kompetensi yang sesuai dengan baru, gitu. Tapi growth minus. Tapi bukan berarti growth minus itu tidak perlu headcount, tetap perlu orang. Tapi kita ganti tadi dengan kemitraan di loket, kemitraan di pengantar, kemitraan di pick-upper, kemitraan di canvassing gitu ya. Account eksekutif itu juga sekarang kemitraan. Jadi model bisnis juga agak berubah ya? Oh harus. Hari ini kalau kita nggak ngikuti perubahan bisnis model masa selesai gitu. Iya kan? Di 275 tahun bisa selesai hari ini. Selesai. Sudah hampir selesai sebenarnya. Sudah. Jadi 5 tahun terakhir ini sebenarnya revenue and cost sudah balik ketemu. Oh iya, wah itu udah tanda-tanda sebenarnya. Exactly, udah berkali-kali ketemu. Mas Faisal datang di saat yang sebenarnya bebannya gede banget. Apa yang membuat Mas Faisal kemudian punya keyakinan bisa membalik itu? Aduh, apa yang buat saya yakin gitu? Iya, ini kan tugas sesuatu yang kalau kita lihat udah ketemu gitu kan udah kayak tinggal nunggu saatnya tiba aja. Padahal di tempat sebelumnya kan Mas Faisal punya prospeknya lebih gede dan digital lagi. Sekarang sesuatu yang anak saya nggak kenal anak Mas Faisal. Apa yang membuat yakin? Saya begini, saya optimis itu karena melihat industri, Mas. Industri? Melihat market. Market. Dari 4 portofolio ya, 4 portofolio. Di masa pandemi, 3 portofolio yang kita miliki tumbuh semua. Iya. Market. Persis. Courier service tumbuh. Logistik service tumbuh. Bisnisnya. Financial service tumbuh. Kenapa PT Pos begini? Nah, jadi saya mikir kalau industrinya tumbuh, marketnya tumbuh, kemudian kita sendiri tidak tumbuh, something wrong dengan kita. Tetapi bukan berarti
tidak ada opportunity, bukan berarti tidak ada tidak ada kemungkinan kita bisa ngambil itu gitu. Ambil market ya. Betul, itu yang buat saya optimis, Mas. Saya berada di perusahaan dengan 3 portofolio yang saat ini justru dibutuhkan. Seksi-seksinya di era normal ini, di era new normal ini. 3 itu, Mas. Logistik nggak bisa, Mas. Ngangkut barang diganti robot belum bisa. Belum bisa. Mau drone kayak mau robot. Tetap harus ya. Logistik. Nah, perlu kapal, perlu pesawat, perlu tracking, perlu warehousing, perlu fulfillment center. Courier service, perlu pengantar, perlu pick up, perlu financial service. Inilah saatnya. Kebayang nggak sama? Berada di 3 industri yang orang lain menikmati, orang lain, industri lain nyungsep, kita tumbuh. Selain kesehatan. Yang lainnya apa coba? Selain kesehatan dan finance dan logistik, digital solution lah ya, internet dan kawan-kawan. Selain 2 ini Mas. Makanya saya pikir, ini hanya it's just a matter of time. Once saya transformasi saya lakukan semua, marketnya lagi tumbuh, bisa dan marketnya tumbuh. Kita nggak ikut pesta saja, itu aja. Jadi orang ini pesta terjadi kita nonton. Padahal kompetensi di situ semua kan? Exactly. Jadi kan tinggal mengajak, ayo ngajak pesta gitu aja. Tentu nggak hanya ngajak pesta. Tapi ikut menjadi penyedia peralatan pesta. Exactly. Memberikan undangan orang datang ke pesta. Exactly, itu aja. Jadi saya gimana ngajak teman-teman saya, ngerubah mindset teman saya, tentu dengan tidak hanya mindset ya, tadi toolsnya, dan sebagainya saya siapkan, ngajak mereka ikut pesta, ayo ikut pesta. Ini pesta berlangsung terus ini. Dan teruji karena situasi kayak gini ini. Ya kan saya melihat data, begitu saya datang pertama, yang saya lakukan, saya lihat market size and market share, that's it. Saya lihat market size-nya tumbuh, industrinya tumbuh, market share kita kecil sekali. Baik di kurir, di logistik, maupun di financial service. Kurir 4%. Logistik, Mas, tahu nggak market share kita? Less than 0.01%. Yang tadinya raksasa ya. Logistik itu market size-nya tahun ini, 2020 kemarin, 3.400 triliun. Spending logistik nasional itu 3.400 triliun. PT Pos hanya 0,01%. Not even 0,1%. 0,01. Share kita. Jadi kita belum disebut pemain, Mas. Kalau 1% itu baru pemain ya. Di bawah itu belum pemain, penonton kita. Penonton pun jauh. Dan tumbuh 8,9% logistik. Ada ruangnya. Hampir 9%, hampir 10%. Courier service kita 4%. Pertumbuhannya berapa? 15%. Ini kan kita tumbuh hanya 5% selama 5 tahun terakhir. Ya? Jadi orang lain lari, kita jalan. Ya, lama-lama market share kita diambil. Jalan aja kadang-kadang banyak berhentinya. Exactly. Financial service dari 105 triliun ya, itu non inklusi ya, non bank. Non bank itu market size-nya 105 triliun. Market share kita cuma 7%. Makanya saya bilang, dan financial service tumbuh 23%. Iya. So what? Lihat. Bayangkan, tadi saya bilang industrinya tumbuh pesat, market share tumbuh pesat, kita nggak ikut. Saat datang ini disampaikan ke seluruh tim bahwa ini loh petanya, ini loh marketnya. Kita itu jauh di atas, di bawah market yang sedang tumbuh. Itu speech saya bulan pertama di Pos. Saya bilang we are in crisis. Nanti saya kasih slide saya tahun lalu. Saya lihatkan, ini loh market size-nya, ini loh market share kita, ini loh pertumbuhan industrinya, ini loh pertumbuhanmu. Itu kenapa kita krisis gitu. Kamu jalan, orang lain lari. Kamu ditinggal jauh. Dan performansi finansial kamu bolak-balik ketemu loh, revenue sama cost. Udah nyaris kalau udah mau ketemu itu. We are in crisis. Kalau kita tidak pilihan, saya bilang waktu ke teman-teman, pilihan kita tahun depan, tahun ini, either hidup atau mati, nggak ada pilihan lain. Tinggal milih sampean, mau mati atau mau hidup. Kalau mau hidup tak tunjukin jalannya. Kalau mati ya terus-terus. Kalau mati sakarepmu, tak tinggal ngalih gitu perusahaan gitu kan. Loh iya.
Saya bilang, saya brutal fact saya sampaikan, angka-angka, data-data. Saya tulis besar-besar, we are in crisis. Awal-awal. Mas. Supaya ada kesadaran bahwa kita in urgency. Ayo bangun. Okay. Ayo bangun. Ini we are in crisis. Makanya tema 2021 saya kasih tema turning around. Turning around. Merubah keadaan dari decline menjadi growing. Itu. Wah, itu terus kemana-mana saya ngomong datang ke Medan ngomong gitu, datang ke Semarang, Surabaya, terus ke Bali, saya Kalimantan, ke Makassar, terus ngomong gitu. Terus apa lagi? Saya menyampaikan kabar terburuk. Perusahaan ini, Mas, istilahnya kalau saya sebut mantan anak kaya. Wah. Boleh nih analoginya. Iya. Mantan anak kaya, mantan orang kota lagi. Mantan anak kaya, Mas. Dulu jangan 30 tahun yang lalu. Waduh, 30, 20 tahun. Ya. Waduh. Mana? Hebat lah ya. Enggak ada, Pak, yang ngalahin pos, Pak. Telkom belum apa-apa, pos sudah gini. Udah duluan ya. Udah duluan. Jadi semua asetnya glory di kilometer 0 semua, Pak. Iya, even di kecamatan tuh di kilometer 0, di alun-alun. Jogja kilometer 0. Di Tugu. Di sini juga nih. Jadi semuanya berada di tempat yang sangat prestisius, orang kaya dan tadi. bagus gitu ya. Orang kaya, Pak. Terlena, Pak. Orang kaya tapi mendidik anaknya nggak pinter gitu kan. Jadi ya mungkin mendidiknya sekolahnya salah gitu kan. Bukan sekolah masa depan tapi sekolah masa lalu kan gitu. Iya. Ya udah terbuai. Jadi we are fine. We are okay. Kita masih lihat gedung masih nggak ada yang di PHK. Ya kan bahasanya kan gitu-gitu, Pak. Masih terlena lah ya. Nggak pernah melihat kompetitor. Orang masih datang. Oke, Mas Faisal datang lalu memberi kata we are in crisis itu pada bangun. Mau nggak mau mereka bangun. Makanya saya bilang transparan. Saya tunjukkan, Mas, angka-angka. Ini loh revenue-mu, ini loh cost-mu. Kamu itu sebetulnya secara operasi nggak untung, saya bilang gitu. Pasti terus. Iya. Pasti mereka mukanya merah padam. Wah, nggak karuan kan gitu. Anda itu secara operasi nggak untung. Mas Faisal kan percaya banget data nih, data, angka, lalu untuk evaluasi. Tapi salah satu peran kepemimpinan kan punya keberanian atau guts. Jadi data atau angka kan kadang-kadang dipakai orang untuk, itu ada data dan angka loh, bukan saya gitu. Tapi di mana sebenarnya peran guts atau nyali untuk mengambil keputusan? Nah itu, Pak. Courage to execute. Courage to execute. Ya, itu yang saya yakini. Jadi saya sudah sajikan, saya sudah kasih tahu, saya sudah kasih juga how to achieve, saya kasih programnya, saya harus berani mengeksekusi. Courage to execute. Dengan resiko apapun. Resiko apapun. I have no intention no personal interest. Saya sudah pensiun sebagai karyawan di perusahaan saya sebelumnya, ya kan? Ketika saya diangkat jadi direktur di perusahaan sebelumnya, saya literally sudah pensiun, jadi pensiunan. Saya sudah terima pensiun saya gitu. Jadi sebenarnya saya ini orang bebas, Mas. Tinggal pengabdian aja lah istilahnya. Selesai, sebenarnya saya selesai. Makanya saya bilang sebetulnya hidup saya sudah lulus cum laude. Saya sekarang ulang lagi SMA ini. Dengan medan yang baru, dengan pengalaman yang lama, dengan nyali yang lebih kuat. Jadi kan saya nggak punya apa-apa. Pertama saya nggak mau, saya nggak ngejar karir lagi lah. Iya, karir apa? Mau selesai ya. Sudah. Nah, personal interest itu jadi kekuatan berarti ya, Mas? Ya, saya tidak punya personal interest. Secara anak-anak saya sudah besar gitu kan. Sopo maneh lah. Sopo maneh gitu kan gitu. Jadi ketika saya masuk, saya termasuk saya jelaskan. Saya sudah lulus cum laude, teman-teman, saya bilang. Masa sekarang saya dikasih tugas suruh sekolah lagi, masa nggak cum laude lagi, kan izin gitu kan. Bener nggak? Iya. Terus terang aja, bagi saya ini soal dignity. Jadi menjadi dirut pos ini bagi saya personally is a dignity. Perasaan malu kalau gagal, itu yang bikin saya nggak bisa tidur. Itu aja, Mas. Jadi saya nggak takut, nggak beberapa kali mau di demo kan.
Ya mau di demo saya ajak ngobrol kan gitu, saya jelaskan. Tapi kalau sudah saya jelaskan kamu masih mau demo ya silakan aja. Ya demo hakmu saya bilang gitu. Tapi bahwa kemudian secara transparan disampaikan, lalu kemudian nggak ada personal interest yang ditangkap oleh semua karyawan yang jumlahnya 20.000 tadi, kayaknya kerja menjadi lebih enteng ya? Iya, karena nggak ada nothing tulus mas saya. Saya nothing tulus. Saya hanya bahwa saya jadi dirut pos, saya nggak mau numpang lewat. Saya harus mewarisi sesuatu. Kalau saya entah saya hanya setahun, entah hanya 2 tahun, entah hanya 3 tahun. Tapi ada sesuatu yang perubahan dilakukan. Itu selalu itu yang saya saya pakai prinsip. Ketika saya diberi amanah, yang saya pikirkan pertama apa yang ingin warisanku apa, legasiku apa, supaya saya diingat. Kalau cuma Pak Faisal pernah jadi numpang lewat doang. Tapi kalau zaman Pak Faisal ada pos blok loh, keren bos. Hidupku bermakna bos. Selama pos blok ini hidup nanti entah 10-20 tahun gitu, lagi orang akan mengenang. Amal jariyah Pak. Kalau saya mati ini pahalanya ngalir terus selama orang datang ke sini Pak. Dan dapat manfaat baiknya ya. Itu Pak. Dan kebetulan tanda tanganku nang ngarepan gitu Pak. Oh ini dulu Pak Faisal. Jadi mimpi Faisal ini terakhir, mimpi Pak Faisal untuk mantan orang kaya di 0 km ini apa? Terakhir. Mimpi saya pos ini tentu menjadi dominant player ya, main player di tiap-tiap portofolionya. Yang 4 tadi ya? Ya, yang 4 tadi. Menjadi main player dengan segala kompetensi yang dimilikinya. Ya, itu impian saya nanti. Jadi kalau itu terjadi dalam keperiodian saya, alhamdulillah. Kalau tidak pun paling tidak saya sudah membangun fondasi untuk itu. Itu penting buat saya. Jadi kalau misalkan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi saya melihat pos dia menjadi dominan operator, main player di setiap portofolio, wah itu akan sangat bahagia dan saya merasa bahwa saya juga ikut meletakkan fondasi untuk itu. Yang kedua, tentu tidak hanya legacy bisnis. Saya berharap pos nanti, ya ini juga sudah mulai saya letakkan fondasinya, punya new revenue generation engine, punya new business engine. Ini sedang dibangun ya? Yang sedang saya siapkan. Sekarang masih sangat-sangat kecil, infant gitu ya, baru lahir. Tapi saya berharap ini akan jadi selain 4 mungkin ada tambah 5 atau 6 lah gitu ya. Jadi tambah 2. Masih bayi lah ini ya. Iya, nambah 1 atau 2 portofolio yang membuat ini survive terus. Membawa sehat tadi ya. Ikut dalam perubahan gitu. Seperti itu kira-kira mimpi saya. Tumbuh dan sehat tadi. Tumbuh dan sehat. Itu yang penting. Sampean kalau tumbuh saja tidak sehat, tidak bisa menikmati hidup. Makan nggak enak, turu nggak nyenyak. Coba sampean nggak sehat. Persis. Itu kenapa Mas Faisal juga suka olahraga kan? Itu bagian dari upaya untuk melihat kita sehat atau tidak. Kalau saya nggak sehat, bagaimana saya mau mengenergize pasukan, Mas? Kalau kita sendiri tidak antusias, tidak totalitas dalam bekerja, orang juga akan ini pemimpinnya aja kayak gitu. Pemimpinnya aja lelet, lemes, tidak bersemangat gitu ya. Bagi waktu akhir pekan olahraga juga Mas Faisal? Iya, saya lari, sepeda? Ya, wes dengan teman-teman. Kalau lari malah justru saya hari weekdays. Oh, weekdays. Pagi-pagi habis subuh saya lari. Tapi kalau weekend ya kalau nggak goes, golf lah. Gitu. Terus kapan kita sepedaan bareng? Motoran. Oh, motor juga. I have 2 motorcycle. 2 motor besar. Ya, boleh. Oh iya, saya perjalanan terjauh saya dari Makassar Manado. Naik motor 5 hari. 5 hari. Sehari 400 sampai 500 kilo. Berapa orang rombongan? Waktu itu Makassar Manado 15 orang. 15 atau 17 orang. Saya senang motoran. Berapa cc? 500? Yang satu 530, yang satu 650. Gede. Mantap. Pokoknya outdoor ya, gitu. Supaya membangun transparansi tadi. Itu. Off-road, wah seneng juga saya. Off-road juga? Off-road. Pokoknya sing rodok-rodok challenge, sing agak-agak itu kayak ciri DNA-nya Mas Faisal ya? Mungkin ya. Saya selalu menantang diri sendiri. Jadi supaya saya hidup, supaya saya tetap alert ya, tetap hidup, ada sesuatu, tetap kreatif, tetap inovatif. Saya men-challenge diri saya sendiri. Macam-macam. Ya, misalkan renang, saya tahun 2017. Saya renang nyebrang Selat Madura dari Bangkalan ke Surabaya.
Wow. 2,3 kilometer atau Oke. Saya ikut itu pas ulang tahunnya Marinir. Armatim ya, Angkatan Laut ya. Angkatan Laut. Saya nyebrang. Ya. Ya, pokoknya saya apalah gitu ya, harus saya challenge diri saya sendiri. Tumbuh dan sehat, Sehat. untuk menjaga Pos Indonesia tetap jaya. Yes, exactly. Thank you Mas Oke, Faisal, Mas. luar biasa. Mudah-mudahan bermakna lah ini ya. Banyak saya belajar. Iya, dan ikut Saya dapat ini ilmu. tadi, ikut menyampaikan pesan-pesan dari perusahaan Pos Ya, Indonesia gitu. supaya mantan orang kaya raya di 0 km ini juga tumbuh dan sehat tadi. Iya, tumbuh sehat dan Bermanfaat. lebih betul. kaya lagi gitu. Buat orang banyak pasti kan tujuannya. Betul kan. Iya, kalau punya tanah 3 juta meter persegi, punya gedung 750 meter persegi, terus menjadi berkurang kan bahaya ya. Kalau orang kaya beneran tuh kan bagaimana ada aset Tumbuh. besar ini leverage makin besar lagi gitu. Oke, Oke, matur suwun. sip Mas Wisnu, Mas sama-sama. Faisal, ya. Senang ketemu dengan teman-teman.